Saya ulangi, Mas Doli yang saya hormati, tokoh pemuda Indonesia. Sejak lama kami sudah sama-sama di KNPI, di OKP. Dan saat ini beliau menjadi Ketua Komisi 2 DPR RI, tinggi Golkar, Wakil Ketua Umum. Tentu beliau sangat menguasai terkait dengan pilkada ini karena memang tempatnya di Komisi 2 dengan berbagai regulasi dan lain-lain. Kemudian yang lain yang hadir ada Bung Rahmat Baja dari Bawaslu Pusat, dan juga ada Mas Sodik dari Partai Gerindra, dan Mas Arya CSS, dan Mas Dian, terkhusus tentunya hostnya ya, Mas Senal. Apresiasi lah kegiatan DCSS ini efektif melakukan webinar terkait pilkada. Kita menghitung hari nih, hari coblosnya tanggal 9 Desember. Yang paling was-was tentunya adalah pasangan calon ya. Kalau partai politik, saya, Mas Doli, kemudian Mas Sodik, ini kan sebetulnya kita paling lama berproses mengenai pilkada ya. Jadi hampir sama dengan prosesnya paslon melakukan pendaftaran di partai politik tingkat bawah atau DPC, DPD, kemudian berproses rekomendasi tingkat DPP. Nah, di samping itu juga kan regulasi juga partai politik berperan serta untuk menentukan regulasi yang terbaru mengikuti adanya bencana non-alam atau COVID ini. Semua partai politik yang ada di Senayan khususnya, termasuk Partai Demokrat, tentunya punya andil dalam tadi membahas dengan KPU dan Bawaslu mengenai regulasi-regulasi terkait dengan pilkada. Termasuk ketika misalnya pilkada itu kan awalnya 9 September. Ya. Kemudian ditunda dengan adanya bencana non-alam atau COVID ini menjadi 9 Desember. Jadi sudah dilakukan penundaan sebetulnya sesuai dengan undang-undang pilkada. Apabila ada bencana alam atau bencana seperti non-alam, itu memang di undang-undang belum tercantum istilah bencana non-alam nih, Mas Doli. Jadi kalau ada revisi undang-undang pilkada ke depan, mohon saling mengingatkan ini istilah bencana non-alam supaya masuk di revisi undang-undang. Walaupun perpunya presiden ya yang sudah memberikan kekhususan terkait dengan adanya bencana non-alam ini, tetapi perlu disempurnakan lagi. Mungkin dengan pengalaman pilkada yang serentak nanti ini, memberikan nuansa baru dan masukan-masukan dari hasil pelaksanaannya, yang kemudian bisa menjadi sebuah regulasi. Kalau saya sih memandang bahwa dengan adanya COVID ini yang belum tercover pada undang-undang pilkada, maupun mungkin nantinya akan juga dimasukkan di undang-undang pileg dan pilpres. Karena kita nggak tahu ke depan, mungkin mudah-mudahan tidak ada bencana non-alam lagi ya, tetapi semua itu sudah harus tercover. Sehingga regulasi seperti peraturan KPU juga per Bawaslu misalnya juga harus menyesuaikan. Nah, kemarin itu peraturan KPU tantangannya adalah karena tidak ada dalam undang-undang atau perpu terkait dengan COVID-19 ini, sehingga ya KPU ya melakukan membuat regulasi PKPU dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan partai politik, dan juga DPR RI dan instansi terkait termasuk pihak pemerintah lainnya untuk membahas secara bersama-sama bagaimana melengkapi regulasi PKPU ini sehingga betul-betul pilkada ini berjalan, demokrasi kita tidak berkurang kualitasnya, ya kan? Jurdilnya tetap, lubernya tetap sebagaimana pilkada-pilkada sebelumnya, meskipun ada COVID ini yang kemudian menjadi sesuatu yang cukup mengerikan bagi semua pihak. Kita juga mendengarkan bahkan beberapa calon kepala daerah atau wakil kepala daerah itu meninggal karena COVID selama proses ini, sehingga partai politik melakukan penggantian beberapa calon yang meninggal tersebut. Nah, ini memang juga persoalan yang satu sisi yang harus dihadapi, meskipun di undang-undang itu sudah tercover sebetulnya. Bahkan kalau nggak salah ini masih ada yang meninggal, ini H-20 pencoblosan, walaupun di undang-undang tidak memungkinkan lagi dilakukan penggantian calon. Tetapi peraturan KPU menurut hemat saya dan tentunya Partai Demokrat, karena ini sudah kita kawal sama-sama dengan
banyak pihak ya, baik pemerintah maupun partai politik, LSM, media juga sering diundang sama-sama KPU untuk kemudian menyempurnakan peraturan KPU yang rujukannya dari undang-undangnya masih sangat terbatas. Tapi itu juga sekaligus menjadi titik kelebihan manfaat positif bagi KPU untuk bebas mengatur bagaimana prokesnya itu bisa diinsightkan ke dalam peraturan KPU. Nah, walaupun kemudian karena masalah ini agak lambat semua peraturan KPU itu muncul ya, untuk bahkan baru kemarin kalau nggak salah 2 hari saya ikut itu sosialisasi tentang pencoblosan dengan pemungutan dan rekap. Nah, termasuk yang Mas Doli tadi jelaskan mengenai rencana KPU untuk melakukan menggunakan sirekap ya. Apalagi kalau kita bicara e-voting juga yang nggak pernah bisa-bisa lah ya. Kemudian saya kira dengan pilkada ini sudah tertunda 3 bulan kan, walaupun berbagai banyak desakan, pemerintah juga tetap berjalan dan saya kira memang ini kepentingannya juga satu sisi setuju bahwa harus selamat dan sehat dan juga demokrasi kita berjalan. Kita juga bisa berkaca pada misalnya Pilpresnya Amerika Serikat juga musim COVID bisa berjalan, ya. Walaupun mungkin ya tingkat kesadaran masyarakat kita, orang-orang kita bisa jadi lebih rendah tingkat disiplin prokesnya dibandingkan negara-negara maju, bukan hanya pada persoalan kesadaran masyarakatnya, tetapi juga pada persoalan kualitas alat fasilitas yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, termasuk tentunya masyarakat kita mungkin mau pakai masker tapi adanya masker yang sangat terbatas dengan syarat-syarat kesehatan misalnya begitu, dibanding misalnya dengan negara-negara maju ya, dan negara yang lain juga melakukan pemilu. Nah, saya kira ada cerminan ini bisa kita juga melihat ke sana, sehingga kita berharap bahwa Indonesia bisa berhasil untuk Pilkada serentak 2020 ini dengan berpedoman kepada asas-asas prokes ya, protokol kesehatan. Dan itu semua sudah kita masukkan juga di peraturan KPU. Nah, persoalannya adalah apakah semua pihak mau dan mampu dan punya kesadaran untuk menegakkan aturan prokes itu, karena sanksinya kan juga nggak ada yang bisa terlalu tinggi gitu ya. Tidak ada diskualifikasi calon, tidak ada sanksi-sanksi jauh seperti pidana, kan nggak mungkin juga mempidana orang karena melanggar prokes misalnya. Jadi betul-betul ini diharapkan adalah kesadarannya ya semua pihak, bukan karena tidak ada sanksinya yang lebih signifikan sehingga tidak mau disiplin ya. Karena itu saya melihat bahwa peraturan KPU itu sudah sangat bagus yang terkait dengan prokes ini, walaupun tentu tidak mudah juga seperti tadi Mas Doli sampaikan, rupanya ada kendala mengenai pengadaan APD-nya misalnya, khususnya hazmat ya, karena memang saya melihat KPU adalah agak lambat karena itu diserahkan ke daerah, agak lambat dalam hal proses tendernya. Sehingga ketika terjadi kegagalan tender yang pertama, itu kan harus buka lagi pendaftaran dengan segala macam prosesnya lah, pengadaan barang jasa. Sehingga mepet dengan waktu. Ketika misalnya pemenangnya sangat mepet dengan waktu coblos, maka tentu pemenang tidak mau mengambil resiko dengan tidak tepat waktu tibanya alat itu di daerah yang bersangkutan. Nah, ini kan regulasi yang semestinya ada kekhususan nih Mas Doli ya. Kekhususan dalam konteks dulu ketika saya komisioner KPU itu kita memang berembuk dengan semua pihak, baik LKPP dengan kepolisian, kejaksaan, KPK, itu kita berembuk bersama bagaimana kalau in case terjadi sesuatu gagal tender dan lain-lain seperti ini, itu sudah harus ada payung hukumnya. Nah, sekarang kalau kita mengatakan kita membolehkan mereka PL, memang boleh PL ketika semua proses ini gagal berapa kali kemudian bisa PL, penunjukan langsung. Tetapi itu juga sangat berisiko ketika PL pun pabrik mana, perusahaan mana yang tiba-tiba bisa menyiapkan dan tiba di lokasi dalam waktu yang begitu singkat. Nah, ini juga menjadi persoalan. Tetapi kalau misalnya APD-nya ini menurut saya bisa dipilah-pilah ya. Yang sangat urgen itu menurut saya sih adalah masker. Yang sangat urgen adalah masker. Dibandingkan misalnya dengan hazmat ini Mas Doli. Hazmat ini ya plus minus mungkin tidak pakai juga KPPS-nya tidak begitu beresiko amat ketimbang tidak pakai masker misalnya. Nah, kalau
gagal tender itu pada Hasmed, mungkin hanya perlu sudah edaran KPU saja, ya, bahwa ya karena persoalan itu misalnya ya tidak menjadi persoalan ketika itu tidak ada pada hari H. Tapi kalau misalnya itu masker yang tidak ada, maka payung hukumnya adalah diberi kewenangan untuk melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan itu. Kalau misalnya juga alat cuci tangan seperti sabun dan lain-lain perangkatnya tentu pakai ember atau pakai apa di situ fasilitasnya, maka ya serahkan aja kepada daerah KPU setempat untuk melakukan juga penunjukan langsung misalnya seperti itu. Jadi tidak terlalu terpaku dengan itu, tetapi memang ini betul-betul payung hukum yang harus disepakati oleh penegak hukum itu sendiri, karena yang akan mempidanakannya mereka penegak hukum ketika melanggar. Tapi kalau jumlahnya tidak signifikan, maka tentu juga tidak menjadi persoalan besar. Nah, ada beberapa misalnya di peraturan KPU seperti yang Mas Doli sampaikan, memang betul-betul kita kemarin itu membahas ya semua keterlibatan partai politik juga. Bagaimana betul-betul prokes ini masuk payung hukumnya KPU. Jadi yang diprotek bukan hanya penyelenggara dengan APD-nya, dengan segala macamnya, tetapi juga pemilih. Dan tentunya jangan salah lagi adalah saksi yang hadir itu tidak tercover oleh pengadaannya KPU, berbeda dengan pengadaan terhadap pemilih, ya. Nah, untuk saksi ini harus menjadi tanggung jawabnya pasangan calon untuk memfasilitasi saksinya supaya mereka juga difasilitasi dengan segala macam perangkat prokesnya. Nah, jadi jangan sampai KPPS-nya lengkap, APD-nya lengkap segala macam, pemilihnya juga, tapi saksi yang nongkrong di situ satu hari justru tidak melakukan prokes dan lain-lain. Nah, ada yang menarik misalnya apabila ada masyarakat yang terkena COVID dan melakukan isolasi mandiri di rumahnya, maka itu petugas KPPS harus mendatangi pemilih tersebut ke rumahnya. Jadi tadi salah satu solusi bagi rendahnya partisipasi pemilih, walaupun pilkada kapanpun, pemilu manapun juga selalu ada yang golput ya atau tidak melakukan. Nah, dengan adanya COVID ini memang juga mau tidak mau disadari bahwa sebagian masyarakat atau beberapa masyarakat pasti agak apatis ya. Mereka takut datang ke TPS karena berkumpul dan seterusnya. Meskipun di PKPU sudah diatur, misalnya kalau pemilihnya itu kan sudah diturunkan juga jumlahnya yang dari 400 menjadi 300 atau menjadi 200. Itu juga diatur jam-jamnya seperti Mas Doli sampaikan. Misalnya jam pertama 10 atau 20 orang, ya kan. Jam berikutnya di undangannya berbeda-beda, nggak seperti dulu. Kalau dulu kan jam 7 mulai sampai jam 12, ya orang kapan datang aja boleh. Nah sekarang nggak, itu memang betul-betul diatur yang hadir. Jadi ini sudah diprotek sedemikian rupa, ya. Meskipun kita tidak tahu apakah setelah mereka mencoblos kemudian masih tetap nongkrong di situ atau bagaimana, terutama saat penghitungan suara. Ini juga ketika penghitungan suara apakah masih bisa disiplin dengan distancingnya, nah dan lain-lain. Nah, kelemahan kita juga adalah ketika dalam hal berkumpul ya maskernya kan dilepas malahan pada saat bicara, padahal justru ketika berbicara atau berkomunikasi harusnya malah maskernya dipakai gitu. Mungkin perlu ada slogannya KPU nih Mas Doli. Maskerku menyelamatkan diriku dan Anda, ya kan? Masker Anda menyelamatkan diri Anda dan kita. Jadi itu betul-betul harus diingatkan lagi. Saya juga memprediksi bahwa partisipasi pemilih kemungkinan besar juga akan menurun, tetapi dengan kandidat atau pasangan calon partai politik punya andil untuk memperbesar partisipasi pemilih, ya, dengan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS, tentunya dengan berbagai cara lah. Saya kira pasangan calon pasti mau menang ya. Kalau mau menang ya pasti dia harus mengajak masyarakat dan konstituennya gitu ya. Nah, ini. Nah, yang lain saya kira problemnya pasti biaya lah ya. Biaya yang dikeluarkan pemerintah pusat itu tidak sedikit untuk pengadaan alat-alat kesehatan yang menyangkut pilkada ini, khususnya kepada tadi pemilih dan penyelenggara. Itu coba cek nih Mas Doli, itu berapa triliun itu anggaran ini. Memang itu ada risiko-risiko sebuah demokrasi yang harus jangan sampai itu kemudian disisia-siakan.
memang ada kelemahan lain dari pilkada ini adalah kampanye yang sangat dibatasi berkumpul ya. Misalnya kampanyenya ya hanya boleh maksimal 50 orang dalam satu ruangan. Kemudian dilarang melakukan kampanye yang sifatnya akbar ya, seperti dulu yang kumpul-kumpul di lapangan atau lebih 50 orang. Nah, kemarin kita antisipasinya dalam PKPU adalah memperbanyak atribut pasangan calon. Kalau dulunya kan dibatasi hanya dilakukan oleh pengadaannya oleh KPU, maka pilkada kali ini dibolehkan juga pasangan calon membuat atribut sendiri, ya kan, untuk supaya makin banyak disebarkan ke masyarakat supaya mereka memahami bahwa ada pilkada calonnya ini. Yang lain adalah memperluas juga mengenai penggunaan medsos, media sosial, dan juga media-media lainnya. Iklan juga, kemudian di semua agak dilonggarkan ya, karena dengan adanya kampanye online pun dalam bentuk Zoom, webinar dan lain-lain itu juga semua saya kira banyak nih, betul-betul new normal ya. Membantu ya? Betul-betul sangat membantu ya, new normal. Itu memang walaupun tidak semua teknologi bisa digunakan sampai ke pelosok ya, itu juga tantangannya. Ya, orang-orang yang nggak ngerti teknologi yang nggak bakal juga mendapatkan sistem itu. Apa namanya, terakhir dari saya adalah tentu problem lainnya adalah yang perlu kita amati, jangan sampai ini misalnya walaupun kita juga Demokrat merekom petahana, maka ada kecenderungan bantuan COVID oleh pemerintah daerah, khususnya petahana ini, jangan sampai kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pemenangannya secara selubung. Nah, ini juga plus minus, artinya minusnya adalah petahana punya kans itu menggunakan itu terhadap kepentingan pribadinya walaupun dalam undang-undang tidak dibenarkan. Terakhir dari saya adalah bagaimana punya political will semua pihak ya, bukan hanya penekanan pada partai politik atau pasangan calon atau hanya penyelenggara saja, tetapi semua pihak harus punya political will untuk wajib disiplin tinggi ya, dalam rangka menjalankan prokes ini tanpa mengabaikan kualitas pilkada itu sendiri dan kualitas demokrasi itu sendiri. Kita berharap terpilih pemimpin yang betul-betul bisa membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Karena itu saya kira Partai Demokrat, kalau Mas AHY kemarin itu memang dari awal sangat peduli COVID ya, semua dikerahkan seluruh Indonesia untuk membantu masyarakat juga. Saya kira itu dari saya, mungkin saya mohon maaf nanti tidak bisa ikut sampai selesai, ya karena juga berhubung saya sedang di Batam ini juga masih ada acara-acara selanjutnya. Terima kasih Ibu Andi Nurpati dari Bapilu Partai Demokrat. Saya kira tadi catatannya adalah bahwa ya ternyata nggak murah juga pemilu ini, malah mahal, hazmat segala macam itu alatnya juga tidak murah, dan memang ini tantangan. Artinya jangan sampai kita mensia-siakan yang sudah keluar banyak biaya ini, harus kita maksimalkan ya. Tentu semua tergantung bukan hanya KPU tetapi juga masyarakat. Nah, masyarakat ini memang perlu contoh, saya kira tidak bisa kita menyalahkan masyarakat. Masyarakat butuh contoh dari mungkin ya dari calon, dari KPU, dari DPR dan sebagainya untuk agar perubahan perilaku itu bisa segera dilakukan gitu ya.